Shalom anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harapkan kita semuanya dalam keadaan baik. Baiklah, pada saat ini kita akan mempelajari lanjutan dari pelajaran bab sebelumnya, di mana bab sebelumnya itu berjudul tentang indahnya mengampuni. Nah, di bab kedua ini kita akan membahas tentang karya pengampunan Allah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu akan memulai pembelajaran tentang karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang menuntun kami dan memberikan kami hikmat, agar kami mampu memahami firman-Mu melalui materi yang akan kami pelajari hari ini. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, sebelum kita masuk pada pembahasan kita selanjutnya, sebelumnya Ibu akan menyampaikan apa yang menjadi kompetensi dasar kita hari ini. Yang pertama yaitu menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui karya penyelamatan dalam Kristus. Yang kedua, memahami bahwa hanya Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, bersedia mengampuni orang lain. Dan yang keempat yaitu membuat karya yang menunjukkan kesanggupan mengampuni diri sendiri dan sesama. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu tujuan yang pertama, peserta didik mampu menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Tujuan kedua yaitu peserta didik mampu bersedia mengampuni orang lain. Tujuan yang ketiga yaitu peserta didik mampu menjelaskan Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Dan tujuan yang terakhir yaitu peserta didik mampu mempraktikkan perilaku rendah hati, peduli, dan disiplin sebagai manusia yang telah diselamatkan. Nah, adapun ayat pendukung Alkitab dalam pembelajaran kita hari ini yaitu yang tertulis dalam 1 Kolose 3 pasal yang ke-13. Yang kedua, Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Dan yang terakhir yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16. Anak-anak ibu semuanya boleh membacanya di rumahnya masing-masing. Nah, baiklah, kita akan masuk materi kita, mana dikatakan sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah berinisiatif untuk mengampuni serta menyelamatkan manusia. Buktinya, Allah datang mencari manusia. Allah memanggil Adam. Adam, Adam, di manakah engkau? Lalu Adam menjawab, aku di sini Tuhan, aku bersembunyi karena malu. Adam bersembunyi dari kesalahannya, bahkan ia menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular. Begitulah sifat manusia yang tidak rendah hati mengakui kesalahannya. Allah selalu menjadi pihak yang memanggil, menolong, mengampuni, serta menyelamatkan manusia. Sementara manusia selalu menjadi pihak yang berlari dan mengingkari janji. Meskipun demikian, Allah tidak berhenti mencari dan mengampuni manusia. Kita maksud dalam yang pertama A, makna pengampunan. Makna pengampunan ketika dilakukan berdasarkan kekuatan roh Tuhan menjadi suatu proses melepaskan rasa sakit yang terjadi dalam emosi terhadap pihak lain. Ini juga menjadi suatu proses penyembuhan, dan kontrasnya adalah ketika tindakan menolak untuk mengampuni ternyata mempengaruhi kehidupan spiritual, emosional, dan juga fisik. Pengampunan sendiri mengandung pengertian dari 1. Membawa kembali fokus kebenaran kita pada Tuhan, dan kita undang Tuhan sebagai yang terutama. Yang kedua, mintalah pengampunan dan buatlah ganti rugi atas semua kerusakan yang telah dibuat akibat tidak adanya pengampunan. Dan yang ketiga yaitu tidak membuang energi kita dengan kemarahan dan kebencian. Selanjutnya dikatakan bahwa Allah mengampuni manusia. Nah, tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 di mana dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa. Nah, untuk memperkuat kenyataan ini, dikatakan bahwa di dalam Roma 5 ayat 8, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita.
Allah mengambil inisiatif untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia. Tetapi manusia harus dengan rendah hati mau mengakui dosa-dosanya. Pengampunan Allah itu berlaku untuk selama-lamanya. Selanjutnya, bagaimana sih cara Allah mengampuni manusia? Nah, di mana di awal sudah kita ketahui bahwa hubungan manusia dengan Allah selalu diwarnai dengan dosa dan pemberontakan. Tetapi Allah mencari, mengampuni, serta menyelamatkan manusia berdosa. Allah tidak pernah lelah mengampuni manusia. Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Yesus harus menanggung kutuk dosa manusia. Ia berkorban bagi manusia. Mengampuni mengandung arti melepaskan dan membebaskan dari hutang dosa. Dan Kristus datang untuk menebus hutang dosa kita. Ia membayar lunas melalui pengorbanannya di kayu salib. Melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, hubungan manusia dengan Allah yang rusak oleh dosa dipulihkan kembali. Pada peristiwa Golgota, menyediakan korban bagi penebusan manusia. Allah mengorbankan anaknya yang tunggal. Yesus digantung di kayu salib. Dia menderita, mengalami penghinaan yang hebat, dan puncak penderitaan di kayu salib merupakan gambaran tentang apa arti berkorban. Nah, manusia yang dihukum di kayu salib adalah manusia yang terkutuk, dan Yesus menjalani jalan yang seharusnya menjadi jalan manusia berdosa. Penderitaannya amat luar biasa. Seluruh kutuk hukum dosa ditanggung di atas bahunya. Di kayu salib menjelang ajalnya, ia juga mengatakan bahwa sudah selesai. Kita sudah mengetahui bagaimana cara Allah mengampuni kita, umat manusia yang berdosa. Nah, selanjutnya, mengapa sih Allah mau mengampuni kita? Apa sih alasan Allah mengampuni manusia? Nah, ada beberapa alasan Allah mau mengampuni manusia. Yang pertama, yaitu Allah mengasihi manusia. Sebesar apapun kekecewaannya terhadap manusia, tidak mengurangi rasa cintanya yang begitu dalam pada manusia. Nah, ada pun alasan yang kedua, yaitu karena cintanya itu, maka Allah adalah Allah yang Maha Pengampun, di mana Allah bersedia mengampuni manusia yang mau bertobat dan berbalik kepadanya. Nah, alasan yang ketiga yaitu karena Allah adalah Allah penyelamat, di mana dikatakan bahwa Allah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan seluruh manusia yang berdosa. Jadi itulah ketiga alasan Allah mau mengampuni manusia. Selanjutnya, melalui Yesus Kristus dalam tradisi perjanjian lama, umat Israel harus mempersembahkan korban persembahan sebagai korban penghapus dosa, dan itu diambil dari domba jantan yang tidak bercela dan tidak ada cacatnya sama sekali. Hutang dosa dalam perjanjian lama dibayar melalui korban penghapus dosa berupa domba, dan dalam perjanjian baru, Yesus disebut Anak Allah yang menghapus dosa manusia karena ia menjadi korban yang hidup menggantikan manusia untuk menjadi penyelamat yang menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Juru selamat harus menanggung penderitaan dan hukuman akibat dosa. Pengorbanan Yesus di kayu salib membebaskan manusia dari hutang dosa sekaligus memerdekakan manusia dari kutuk dan maut. Nah, selanjutnya, apa sih makna keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus? Dikatakan bahwa keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus bukan sekedar pembebasan rohani maupun jasmani, tetapi pembebasan manusia secara utuh dari kutuk dosa dan maut. Oleh karena itu, keselamatan di dalam Yesus Kristus dengan sendirinya memperbarui atau memperbaiki hubungan antara manusia dan Allah. Nah, itulah tadi makna dari pengampunan Tuhan Yesus, di mana kita sudah mengetahui bagaimana Allah mengampuni manusia, apa alasan Allah mengampuni manusia. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu karya pengampunan Allah sungguh nyata dalam kehidupan kita, di mana Allah telah mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Karena kasih-Nya yang begitu besarlah sehingga Yesus Kristus mau mengampuni dosa-dosa kita. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat kita pahami dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat kesempatan
di mana Tuhan sudah memberikan kami kesempatan sehingga kami dapat belajar mengenai karya pengampunan-Mu di dalam Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus Tuhan memberikan kekuatan kepada kami sehingga kami mampu melakukan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Ini menjadi doa kami Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan.